Tadi pun, salam pembendaraan, sekali pokat, podcast KPPN Kota Bumi. Pada podcast pertama kali ini, kita akan membahas terkait pembiayaan ultramikro atau pembiayaan UMI. Nah, program pembiayaan UMI ini diluncurkan pada tahun 2017 dengan ditetapkannya PMK nomor 22 tahun 2017 tentang pembiayaan ultramikro, yang selanjutnya direvisi melalui PMK nomor 95 tahun 2018. Nah, seiring munculnya kebutuhan serta tuntutan mengenai simplifikasi dan penguatan proses bisnis serta digitalisasi pembiayaan UMI, maka pada bulan Desember 2020 diterbitkan PMK terbaru nomor 193 tahun 2020. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita langsung ke narasumber kita, Bapak Muhammad Lutfi Syaifuddin selaku Kepala KPPN Kota Bumi. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam Pak. Tapi pun, Ya pun. Mbak Rima, saya tadi ada sekelik pokat. Sekelik itu apa itu? Sekelik itu adalah sobat. Oh, sobat. Bahasa Lampung ya? Ya, Oh. bahasa Lampung adalah sobat, berarti sekelik pokat, sahabat pokat. Oh gitu. Gimana? Kita mau ngobrolin apa nih? Nah, mungkin banyak yang masih belum tahu nih Pak, program pembiayaan UMI itu apa? Nah, bisa Bapak jelaskan nggak Pak? Umi itu kalau panggilan di rumah itu ibu ya. Iya Pak, UMI. Ini suara saya agak beda ini, Iya. karena saya baru dirawat seminggu, ini baru masuk nih. Nah, tapi udah sehat kan Pak? Alhamdulillah udah sehat, terus langsung diminta podcast gitu. Iya. Jadi UMI ini sebenarnya bagian dari salah satu program pemerintah ya untuk membangun inklusi keuangan supaya hak keuangan, akses keuangan, terutama misalnya kredit, perbankan, pembiayaan dan sebagainya itu bisa diakses seluas-luasnya oleh masyarakat. Nah, ada beberapa bagian dari masyarakat itu yang tidak mungkin kesulitan mengakses pembiayaan ke perbankan, kemudian pemerintah masuk. Sebelumnya sudah masuk di KUR, tapi ternyata masih ada lapis yang ultra mikro yang masih perlu dijangkau juga gitu kan, dengan persyaratan-persyaratan yang tentunya lebih ringan. Persyaratan yang ringan ini gimana nih Pak? Jadi persyaratannya setiap warga negara pasti punya KTP ya. Iya, pasti punya Dan KTP. punya KTP itu berarti punya NIK. Iya. Nah itu sudah cukup untuk syarat mengajukan. Buat syarat UMI ya Pak? Nah untuk mengajukan UMI ke lembaga keuangan non bank. Nah tentunya supaya produktif, UMI ini kan berarti untuk usaha, bukan untuk konsumtif. Iya, nggak Kalau boleh untuk buat konsumtif pribadi habis nih. itu kan. Iya. Habis. Nah paling tidak dia punya surat keterangan usaha lah. Dia mau usaha apa gitu kan? Biar jelas Bukan usaha misalnya ada izin usaha yang apa itu ya? Yang mungkin apa itu ada label halal dan sebagainya. Ini karena memang skalanya yang dibidik adalah ultra mikro gitu. Selain itu ada lagi nggak Pak syaratnya Pak? Syarat saya pikir cukup itu ya. Ya tentunya dia nggak punya apa itu tidak menjadi nasabah kredit program pemerintah, apakah itu KUR gitu kan, atau mungkin UMI yang lain. Tapi kalau antara KUR sama UMI pasti dia terdeteksi, karena setiap pendaftaran administrasi UMI atau KUR itu kan melalui SIKP, udah terdeteksi. Di samping itu juga sebenarnya memang diharapkan, walaupun ini agak sulit terdeteksi, diharapkan dia juga tidak punya pinjaman di tempat lain, supaya dia bisa fokus untuk ya pengembangan usaha. Artinya uang dari penyaluran UMI ini itu untuk fokus untuk usaha, bukan untuk nutup lubang yang tadi gitu kan. Dari lubang tutup lubang, lubang. Itu saya pikir seperti itu. Oh, berarti
syarat UMI sendiri secara umum cuma ada 3 ya Pak ya, punya KTP, udah gitu punya surat keterangan usaha, sama tidak mempunyai hutang. Ya, surat keterangan usaha sebenarnya untuk meyakinkan bahwa dia tuh punya usaha atau mau memulai usaha apa gitu kan. Kalau UMI sendiri ini sebenarnya programnya siapa ya Pak ya? Jadi ini secara umum ya program pemerintah ya. Kemudian cara operasional itu kita ada lembaga itu BLU, Badan Layanan Umum PIP, dan PIP ini ada di apa ya? Kalau nomenklatur penganggaran itu ada di 1508 itu ada di Ditjen Perbendaraan. Nah, kemudian di Ditjen Perbendaraan sendiri ada SMI ya, Direktorat SMI, kemudian juga melakukan pembinaan pada PIP. Dan PIP inilah yang kemudian mengelola tetapi tidak secara langsung ke nasabah melalui lembaga tadi lembaga keuangan bukan bank. Kenapa bukan bank? Karena tadi kan UMI ini sasarannya memang kan untuk masyarakat yang kemungkinan mengalami kesulitan kalau akses pembiayaan ke perbankan. Jadi ini dibikin melalui non bank supaya juga mungkin persyaratan penyaluran pembiayaannya juga lebih mudah gitu. Kalau lembaga bukan bank sendiri itu apa aja ya Pak ya? Jadi lembaga bukan bank, contohnya misalnya PNM ya, PNM, kemudian juga ada apalagi ya, mungkin juga lembaga koperasi. Koperasi juga bisa koperasi juga bisa. Ya tentunya mereka juga yang memang biasa bergerak di apa itu? Keuangan. Di simpan pinjam lah, paling nggak punya pengalaman di sana dan keuangannya juga pasti sehat, termasuk juga pegadaian gitu kan, pegadaian itu salah satunya yang bisa menyalurkan UMI. Nah kalau gitu uangnya ini punya siapa ya Pak ya? Punya lembaga bukan banknya atau punyanya SMI? Jadi kalau kita runut sebenarnya kan perjanjiannya antara PIP dengan lembaga penyalur tadi. Nah di lembaga penyalur tadi memang itu uangnya adalah uangnya dari uang pemerintah kan, uang yang di BLU tadi. Tetapi bukan berarti kemudian yang disalurkan itu adalah uang pemerintah, enggak, itu uang yang penyalur tadi. Jadi kalau misalnya sampai ada yang macet dan sebagainya ya tanggung jawab yang menyalurkan gitu kan. Ini kita juga harus membangun image ini ya, bahwa kalau uang pemerintah itu bisa dihabiskan kan, semua uang harus kita bisa buat sedemikian rupa supaya produktif kan, jadi ada tanggung jawab. Nah salah satu yang unik adalah bahwa lembaga penyalur itu harus melakukan pembinaan, jadi tidak hanya menyalurkan ditinggal tetapi ada pembinaan, harus tanggung jawab dan membina, mendampingi untuk memastikan bahwa usahanya itu berjalan dengan baik, dan tentunya nanti akan kembali lagi kan ke lembaga penyalur. Kalau usahanya lancar dan seterusnya, pengembaliannya kan juga lancar. Karena rata-rata usaha-usaha yang siklusnya itu pendek. Artinya mungkin pedagang harian, mingguan gitu kan, bukan yang panennya itu lama gitu enggak. Jadi pendek inilah rata-rata siklusnya. Ya gitu Pak, kalau boleh tahu realisasi penyaluran UMI di Lampung ini berapa ya Pak ya? Kalau di Lampung itu berdasarkan informasi ya itu sekitar mungkin sudah ada 55.000 lebih lah nasabah ya. Memang ini mungkin masih relatif kecil ini, masih perlu ekspansi lah. Sehingga perlu sosialisasi seperti podcast ini salah satunya, itu supaya masyarakat tahu bahwa pemerintah itu ada dan menyediakan pembiayaan untuk warga kecil. Nah, untuk masyarakat yang mengalami mungkin kendala akses ke perbankan, ini bagian dari inklusi keuangan, dan ya sekitar 230-an miliar lah itu. Mungkin relatif kecil, tapi kalau misalnya itu dibagi yang 55.000 tadi ya lumayan, tetapi saya yakin masih banyak masyarakat yang belum tahu. Ini yang perlu kita sosialisasi lebih masif lagi, bahwa ada loh ini pembiayaan dengan katakanlah suku bunga yang rendah kalau ikut bank konvensional, dan itu bisa diakses, dan model pembiayaannya juga bisa syariah juga, bisa konvensional juga. Jadi ada dua pilihan bagi masyarakat yang prefer ke konvensional silakan, yang syariah juga silakan. Jadi sesuai dengan mekanisme tadi lembaga keuangan non bank tadi yang menyalurkan ya.
Nah, kalau gitu peran KPPN dalam pembiayaan UMI ini apa ya Pak ya? Nah, peran KPPN tadi, karena tadi realisasinya juga masih 55.000 itu satu Lampung ya. Iya, Itu satu Lampung. itu satu Lampung. Nah, peran kita salah satunya adalah mencari lembaga-lembaga penyalur potensial. Untuk kita dorong bisa membuka itu menjadi lembaga penyalur, kemudian juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui podcast ini ya. Podcast ini. Ya, karena kita kan nggak bisa menjangkau masyarakat secara langsung ya, kita menggunakan media kita, entah itu IG kita atau mungkin kayak kemarin kita dipublikasi di media massa ya, termasuk juga dengan podcast ini. Dan peran yang lain adalah tadi membangun sinergi kerjasama dengan lembaga penyalur. Kemudian kita juga melakukan monef, bahwa pembinaan itu mereka lakukan ya, pembinaan ke nasabah itu mereka lakukan. Selesai. Juga tentunya sebenarnya kita harus mulai membuka juga sinergi dengan Pemda. Karena yang tahu masyarakat, kondisi masyarakat, ekonomi dan sebagainya itu kan pemerintah daerah kan. Dan kita menjadi apa ya? Yang menghubung-hubungkan titik-titik yang tadi masih terpisah. Ini ada Pemda, ini ada lembaga penyalur, ini ada nasabah. Nah, supaya nanti itu tersambung, kemudian masyarakat itu akhirnya terlayani, bisa mengakses dari UMI tadi yang disediakan oleh pemerintah. Nah Pak, untuk jangka waktu UMI-nya sendiri ini dikasih waktu berapa lama ya Pak ya? Jangka waktu UMI ini dikasih batas setiap orang, setiap warga negara secara akumulatif itu 48 bulan atau 4 tahun. Itu seumur hidup. Seumur hidup? Iya. Tetapi yang kita pahami begini, jadi kalau misalnya kita pinjam misalnya 10 juta, akadnya 6 bulan, terus kita ternyata selesai lunas 2 bulan, berarti kan kita masih ada sisa 46 bulan. Kita bisa pinjam lagi dan terusnya sampai 48 bulan tadi secara akumulatif. Nah, harapannya apa? Kenapa dibatasi ya? Supaya dia terdorong untuk naik kelas. Naik kelas tidak hanya berkubang di ultra mikro, nanti bisa dipindahkan naik ke kecil, usaha kecil kan, nanti bisa fasilitas kreditnya juga akan beda itu, bisa melalui KUR kan. Iya. Sepertinya pertanyaan kita cukup sampai hari ini. Kalau Bapak ada pesan lagi Pak yang buat disampaikan ke sekelik pokat? Pesan buat sekelik pokat nih ya. Sekelik itu saudara bahasa Lampung, itu Mbak Rima ya? Iya, betul Pak. Ya, jadi UMI ini adalah salah satu dari program pemerintah untuk membangun inklusi keuangan supaya masyarakat itu punya akses keuangan seluas-luasnya. Kalau akses mengalami kesulitan ke perbankan itu juga bisa melalui UMI ini dengan persyaratan yang relatif mudah bagi usaha-usaha ultramikro yang memulai usaha, yang sudah mulai usaha tapi ada kesulitan modal gitu kan, itu bisa, dan pemerintah hadir dalam hal ini gitu, dengan variasi pembiayaan juga ada syariah, ada konvensional juga gitu kan. Dan ini salah satu peran dari KPPN untuk terus mensosialisasikan UMI kan, apalagi yang tadi di Lampung masih ada 55.000 sekian nasabah gitu kan, terus ekspansi supaya masyarakat itu tahu bahwa pemerintah itu ada program UMI dan itu bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Ini salah satu peran kita ya, melalui Pokat ya. Iya, melalui Pokat. Walaupun juga kita juga ada IG, kadang kita juga membuat tulisan di media massa gitu kan. Dan peran kita juga mempromosikan ya UMKM, membantu UMKM, membangun sinergi dengan tadi lembaga-lembaga penyalur dengan nasabah. Kita menghubungkan titik lah, connecting the dot. Nah, menghubungkan titik-titik supaya manfaat dari UMI itu tersambungkan dan akhirnya bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Ini salah satu contoh bagaimana kita juga paling tidak punya peran walaupun kecil untuk memperkenalkan produk-produk lokal. Ya, pojok UMKM, produk-produk UMKM ini sebagian ya, ini yang produk makanan, ada kerajinan,
Di sebelah juga saya pikir masih ada. ada itu di lemari-lemari itu supaya tidak berdebu. ini salah satu peran kita yang terus kita membangun sinergi. Harapannya dengan sinergi kita bersama-sama dengan Pemda, lembaga penyalur dan pihak-pihak lain terkait itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar buat masyarakat. Demikian Mbak Riwa ya. Oh ya, kalau gitu berarti kita tutup acara Pokat kali ini, Pokat edisi pertama. Sampai jumpa ke topik selanjutnya. Ya Pak, kita bye-bye dulu Pak. Oke, bye-bye sekali pokat. Sekali Pokat, bye-bye, sampai jumpa.